Oke, kita lihat soal nomor 16. X sebuah bilangan tak nol. P merupakan 2 kali dari X dikuadratkan, gitu ya. Berarti 2X dikuadratkan tambah 1. Berarti ini menjadi berapa? 4X kuadrat tambah 1. Q, X dikuadratkan dikali 2, kemudian ditambah 1. Berarti menjadi X dikuadratkan kali 2, 2X kuadrat ya, tambah 1. Nah, kalau dari sini kita lihat hubungan P dan Q gimana. P itu 4 kali X kuadrat, gitu ya. Q 2 kali X kuadrat, ya jelas, maka P lebih besar dari si Q. Nah, X bilangan tak nol itu nggak berpengaruh ketika X-nya pangkat 2. Bilangan tak nol itu kan dia bisa positif, bisa negatif ya. Karena X-nya pangkat 2 kan kuadrat, maka mau dia nanti X-nya negatif, hasil akhirnya pasti positif. Maka jawabannya adalah yang A. Gampang ya? Jam nggak soal. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 17 ya. Garis K melalui titik P, A, B, dan Q, C, D. Dengan perbandingan antara selisih A dan C, berarti A dikurang C, dengan selisih B dengan D, B kurang D, 5:6. M adalah nilai gradien garis K. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, gradien M. Masih ingat rumus M apa? M itu Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, Y2 dikurang Y1 itu berarti kan yang B kurang D, gitu ya, atau D kurang B sama aja. Nah, itu berarti 6:5. Maka ini karena ini sama aja dengan X2 kurang X1, Y2 dikurang Y1. Maka jawabannya adalah 6:5. Mana? Yang nomor 2 benar ya. Nah, kemudian karena selisih bisa aja si A lebih besar atau si C yang lebih besar. Maka nanti tandanya bisa berubah menjadi negatif ya. Maka dia yang 4 juga benar. Maka otomatis kalau dari sini jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4 apa? Yang C. Gampang ya? Jam gak soal. Selanjutnya untuk soal nomor 18. Diketahui sebuah kubus. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? 1. Memiliki 12 diagonal sisi. Nah, kubus itu benar ya, memiliki 12 diagonal sisi. Mana yang dikatakan diagonal sisi? Sisi kubus ada berapa? Ada 6 ya. Oke, mana yang dikatakan diagonal sisi? Ini misalkan sisi satu kubus ya. Maka diagonalnya ini 1, ini 2. Artinya setiap sisi memiliki 2 diagonal. Karena ada 6 sisi, 6 kali 2. Maka ada 12 diagonal. 1 benar. Oke, itu nomor 2. Memiliki 4 diagonal ruang. Sudut untuk kubus. Jadi kita misalkan kita gambarkan kubusnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, mana yang dikatakan sebagai diagonal ruang? Diagonal ruang itu nih, yang antar sudutnya. Nih, nah, ini berarti 1. Ini dengan yang ini ya, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ya. Maka dia memiliki 4 diagonal ruang. Juga benar. Yang ketiga, diagonal sisi yang sebidang saling berpotongan tegak lurus. Diagonal sisi yang sebidang ya, saling berpotongan tegak lurus. Nah, itu maksudnya gimana, Kak? Maksudnya, lihat aja. Ini membentuk sudutnya gimana? 90 derajat ya. Maka saling berpotongan tegak lurus ya. Iya, oke. Maka nomor 3 juga benar. Yang keempat gimana, Kak? 2 diagonal ruang yang saling berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Kalau diagonal ruang
misalkan dengan yang ini, kemudian dengan yang ini. Apakah membentuk 90 derajat? Ternyata tidak ya. Itu lebih dari 90 atau tepatnya adalah 120 derajat ya. Oke, 360 derajat yang satu lingkarannya. Maka dia nanti di situ kita lihat lebih dari 90 atau tidak berpotongan 90 derajat. Maka nomor 4 salah. Otomatis nomor 18 jawabannya apa? Yang A gitu ya. Gampang ya. Jam gak soal. Selanjutnya soal nomor 19. Apakah garis Y sama dengan MX tambah C melewati kuadran 4? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau soalnya apakah garis bla 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 gitu kan? Kan jawabannya cuma 2. Pertama, iya. Jawaban kedua, tidak. Misalkan jawabannya iya, berarti pernyataannya itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Misalkan jawabannya tidak, maka dia juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi bisa iya, bisa tidak, maka tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang diminta di kuadran 4, kita gambarkan dulu kuadran 4. Ini 1 ya. Ini 2, ini 3, yang ini 4. Artinya gimana? Kalau di kuadran 4, nilai X-nya itu positif, nilai Y-nya negatif. Persamaannya, Y adalah MX tambah C. Kita lihat pernyataan 1. C merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat ada 2 ya. Bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Maka, kalau C-nya ini kita buat positif, bisa jadi nilai Y-nya menjadi positif. Bisa jadi ya, tergantung nanti nilai X-nya. Kalaupun nanti ini negatif, tapi C-nya jauh lebih besar, misalkan ini min 1 dan ini 4, kan Y-nya positif ya. Nah, namun kalau kakak buat misalkan di sini nanti jadinya min 4. Dan yang di sini kakak buat misalkan 2 gitu ya. Berarti minus 2 ya. Maka, bisakah pernyataan 1 menjawab? Bisa iya, bisa tidak. Maka pernyataan 1 tidak cukup. Pernyataan 2 gimana? Kita cek. M lebih besar dari 0. Nah, kalau M-nya lebih besar dari 0, semua berarti bergantung kepada si C ya. Bisa aja, misalkan ini M-nya lebih besar dari 0. M-nya 1. 1 kali 1 misalkan jadi 1. Tapi C-nya negatif. Maka dia bentuknya menjadi Y-nya negatif. Nah, kemudian nanti kalau dia di sini kita buat positif, maka Y-nya juga nanti bisa positif gitu ya. Maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Gitu kan? Bisa iya, bisa tidak. Nah, maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Otomatis cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Tidak cukup. Nah, sekarang kita gabungin. Kalau kita gabungin, C-nya bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif. M-nya lebih besar dari 0, pasti positif. Nah, berarti bergantung kepada siapa? Bergantung kepada si X. Kalau X-nya nanti itu hasilnya lebih besar daripada C yang nilai negatif, maka Y-nya jadi positif kan? Nah, maka dari sini kita tidak bisa disimpulkan karena bergantung kepada si C. Maka jawabannya E ya. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Gampang ya? Oke, cara lain untuk soal nomor 19, bisa juga kita hanya menggambarkan garisnya. Caranya gimana, Kak? Ini kita bagi gini ya. Nah, kemudian kalau kakak buat dia seperti ini. Ini berarti C-nya berupa bilangan bulat ya. Kemudian, tapi sini melewati kuadran 4 ya, lewatin. Kalau kakak buat gini, ya C-nya juga merupakan bilangan bulat. Tapi melewati kuadran 4, tidak ya. Nah, kalau kayak gini, ya, C-nya juga di sini merupakan bilangan bulat. Tapi apakah melewati kuadran 4? Melewati. Maka dia bisa melewati, bisa tidak. Maka pernyataan 1 tidak cukup. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Nah, pernyataan 2, M lebih besar dari 0. Kalau M lebih besar dari 0, itu grafiknya itu yang naik ya. Grafik yang naiknya gimana? Yang ini kan M lebih besar dari 0. Dia, ini juga M lebih besar dari 0. Nah, maka
Grafik M lebih besar dari 0 belum tentu melewati kuadran 4. Contohnya yang ini ya. Ini kan tidak melewati kuadran 4 yang ini. Oke, maka bisa iya, bisa tidak. Nah, maka untuk nomor 19 itu jawabannya adalah yang E. Walaupun digabungin juga tetap nggak bisa kan, karena tergantung nilai C-nya. MC-nya nggak bisa. Misalkan yang ini tadi ya melewatin. Kalau yang ini melewatin, yang ini tidak melewati. Gitu ya, itu cara lainnya menggunakan garis pada koordinat. Terakhir soal nomor 20. Diketahui bentuk aljabar AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan AX tambah C dikali AX tambah D dibagi A. Berapakah nilai B? Ingat, kalau ditanya berapakah nilai B, berarti itu harus dalam bentuk yang pasti. Misalkan hasilnya 2 gitu, atau 3 gitu ya. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Coba kita jabarkan dulu ya. Ini AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan AX tambah C dikali AX tambah D. Berarti menjadi A kuadrat X kuadrat. Ya kan? Ditambah DAX sama CAX ya. TD tambah CAX. Ditambah CD. Dibagi dengan A, gitu kan? Maka hasilnya AX kuadrat tambah BX tambah C adalah AX kuadrat ditambah D tambah C kali X ditambah CD dibagi A. Oke, bentuknya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat. C sama dengan 5. Itu pernyataan satunya. C sama dengan 5. Kalau nilai C-nya sama dengan 5, bisakah kita mencari nilai si B? Nggak bisa ya. Karena ternyata B itu adalah D tambah C kan. Kalau C-nya 5, D-nya belum tahu berapa. Maka pernyataan 1 tidak cukup. Pernyataan 2, D-nya min 3. Nah, D-nya min 3 pun kita nggak dapat nilai B karena C-nya nggak tahu. Maka pernyataan 2 juga tidak cukup. Gimana kalau kita gabungin sekarang C sama D? D-nya berapa? D-nya min 3. C-nya berapa? C-nya 5. Maka hasilnya berapa? 2. Terjawab nggak? Terjawab ya. Berarti B nilainya 2. Maka pernyataan 1 dan 2 sama-sama baru bisa menjawab pertanyaan. Jawabannya C ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. CGS, nggak soal. Oke, cukup ya untuk pertemuan kali ini. TH1 sebanyak 20 soal. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup konsultasi Telegram ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.